Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, di video berikut Edis TV dengan Juma debat tentang isi daripada Alkitab dan Al-Quran. Dan Edis TV seperti biasanya selalu tunjukkan data, dan Juma selalu berusaha memotong pembicaraan daripada Edis TV. Saya tidak tahu kenapa. Saudaraku dalam Tuhan, mari kita simak videonya. Ya, sebelum kita berkomentar di kolom komentar, tentu banyak poin yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dalam hal ini menambah pengetahuan kita bersama. Setelahnya kita berkomentar, dan mari kita mendukung apologet Kristen dengan like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like dan mari kita simak videonya. Jangan kayak gitu dong, Bang Juma. Ayo, Bang Edis, silakan Bang Edis. Jangan terlalu tegang, santai aja. Jadi kalau di dalam kitab Ya, bunyinya itu adalah bahwa Tuhan telah mendengarkan doamu dan istrimu akan mengandung anak bagimu, akan melahirkan anak bagimu, dan engkau akan menamai dia Yohanes. Astagfirullah. Nah, terus kalau di Al-Quran apa sebentar bunyinya? Bentar dulu, Bang Juma. Dengar dulu, Bang Juma. Saya kadang-kadang malesnya diskusi sama dia ini kayak gini, gitu loh. Tenang. Lanjut. Kemudian narasi bahwa nama itu tidak pernah ada di dalam keluarganya itu datang dari warga. Jadi ketika anak itu berumur 8 hari ketika mau disunatkan menurut adat orang Yahudi, masyarakat itu, warga itu ngomong gini, loh ngapain itu kamu kasih nama Yohanes, kan gak ada di keluargamu bernama Yohanes. Nah, kalau kita baca dalam Al-Quran, narasi Quran itu mengatakan begini, bahwa nama itu yang belum pernah ada orang bernama demikian. Narasi Quran modelnya begitu. Jadi kamu akan diberikan seorang anak, yubashiruka biaya. Nah, cuma kalau ini kita nalarkan secara nalar, ini pasti menjadi diskusi yang tidak masuk akal. Contoh nih ya, saya kasih contoh. Ngomong apa dia ini? Dek, ngomong apa dia? Itu loh, ntar dulu dong, Bang. Kamu nggak nangkep? Dia bukan gitu loh, Bang. Gue nangkep Intonasinya kayak profesor. Rapi loh. Tapi muatannya entah apa dibilangnya. Bukan gitu. Kamu dengerin. Waktu malaikat ngomong kepada Zakaria dalam Quran, saya gembirakan kamu dengan Yahya. Kira-kira Zakaria nangkep nggak itu? Ya, kok tanya ke Zakaria lah. Kok tanya saya? Emang saya Zakaria? Seharusnya dia nggak nangkep karena Yahya itu belum ada. Loh, nggak, narasi Quranmu itu mengatakan begini. Aku gembirakan. Ya udah, kamu ajarin lah. Aku gembira. Nah, kan ajarin lah Zakaria. Kamu bentar dulu, Bang. Kamu kayak profesor ngomong. Wih. Loh, Bang, stop. Ini kan kitab dia, bukan kitab lo, Bang. Loh, dia bahasa Al-Quran lo. Gimana sih? Saya begini. Oke, gimana, Bang? Adekku yang ganteng. Gini, minta Edis tunjukkan kodeks yang dimaksud bahwa kodeks itu lebih tua daripada Al-Quran. Tunjukkan sekarang. Karena saya tahu Al-Quran itu 1400 tahun silam, kitab Lukas baru kemarin sore terjemahan barunya. Siapa tahu justru terjemahan kitab kalian yang niru-niru terjemahan Al-Quran gitu loh. Ayo Dis. Saya Bang Edis enggak usah tentang kodeks, sorry maaf ya. Tentang kodeks bukan ranah pembahasan kita ya. Baik. Ya berarti cuma terjemahan dong. Terjemahan itu kan setiap saat direvisi. Ya, jadi terjemahan itu tiap saat direvisi dan bisa jadi revisiannya itu merujuk ke Al-Quran. Ini kapan? Kalau Anda tidak bisa menunjukkan Lukas yang lebih tua, gimana ceritanya? Ini terlalu cerewet ini juga. Enggak, dari tadi kan kita ngomong gini, Yan. Bang si Edis. Apa yang dinarasikan Bang Zuma itu benar. Bisa jadi jangan-jangan kitab Bible itu yang nyontek sama Al-Quran. Ya kan cuma terjemahan yang kamu sajikan. Sorry ya, Pak Dadirun, stop dulu. Gue minta maaf Pak Dadirun, Pak Hendy, biarkan Zuma masih Pak Hendy dulu ya. Pak siapa? Bang Edis dulu ya. Pak Prop. Kita menjadi penonton aja lah, penonton aja. Jadi kalau ini Bang Hendy nih juga ngemesin nih ngeliatnya. Gue kesel banget. Awas lu, gue datangin lo ya. Jadi diskusi nggak ini? Boleh. Gue sebel sama lu. Udah. Modal, gue juga kesel malu, tapi gue sayang. Lanjut. Sama ya. Buruan nih.
Buruan Dis, buruan Dis. Sudah nggak ngomong lagi. Aku gak Nggak ada, dinaikkan ini. gue yang Aku juga join, mau gue join. yang nertipin. Iya. Jadi kalau kita baca narasi Quran, malaikat itu ngomong sama Zakaria Enggak, begini. tunjukkan gini. Tunjukkan surah apa, ayat berapa gitu loh, Dek. Bang, Supaya dengar kita dulu. tahu. Bang Al-Quran Edis itu juga- banyak ayatnya, Ya, oke, surahnya oke. gitu. Bang, dia butuh prolog. Bang Edis butuh prolog. Nanti Itu Bang- baru prolog sudah sejam. Enggak, gua akan batasin. Bang Siksa. Bang Edis, stop. Bang, gua yang mimpin lo. Bang. Iya. Ya, tolong Kasihan dong, si Edis tolong. nanti. Bang Edis, silakan Bang. Tapi tolong jangan terlalu enggak apa-apa, tapi kasih datanya. Silakan Bang. Iya. Iya, gitu, cakep. misalnya itu ada di Misalnya. dalam surat Maryam ya. Saya akan bukakan saja langsung ya, saya bacakan. 19. 19. Apa gue yang perlu bacain? Bang? Sebentar, saya cari anunya 19 ayat Iya. berapa. Baru dia mau cari, sabar aja. Abang lu gatal banget lo sama Bang Edis. Dari kemarin gue kesel banget loh. Dia mau cari, Jangan kayak dia mau gitu cocokkan dengan Lukas gitu. Bang Lukas Edis ini berapa, Dis? guru gua loh. Ini guru Iya. gua ini. Misalnya Lukas berapa, itu, Dis? misalnya berapa, Bang? itu ada di misalnya Ya misalnya. Bang ayat Edis. Hmm. Bang Edis tuh keren tau. Keren. Penjual pisang Dia ngepek. keren tau. ayat ke-7. Ayat ke-7. Dia keren tau. Oh, Asli ayat gue, ke-7. dia keren tau. Oke. Bukan pisang ngepe, jual bensin ecin. Bang Sebes, lu mah gua ntar. Ntar lu. Iya. Oke, nih. Allah berfirman ya, gue pakai Allah ya. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang nama itu tidak pernah kami keberikannya sebelumnya. Silakan Bang. Iya, jadi seperti yang saya katakan tadi ya, kalau kita baca narasi Lukas, bahwa protes tentang tidak adanya nama sebelumnya yang bernama Yohanes itu datang dari warga. Karena apa? Karena Yohanes itu tadinya itu hendak dinamai Zakaria seperti nama bapaknya, tapi masyarakat itu protes. Nah, kalau kita baca narasi Quran dikatakan bahwa Keren Bang. berbunyi begini ya, saya bacakan teks Arabnya ya, karena nanti diprotes sama dia kalau nggak Arabnya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Buset. Jadi gini, Bang Juma, itu bagus loh. Lu jangan kayak gitu loh Bang Juma. potong terus. Itu keren loh. Lu jangan kayak gitu loh Bang. Lu jangan kayak gitu Iya, Bang. enggak lucu aja, lucu gitu loh, Jangan lucu. gitu loh Bang. Itu bagus loh. Gua belum bisa kayak gitu loh. Silakan. Jadi gini ya. Ulang-ulang Kayak ini, gitu, ulang. Bang. Lu jangan kayak gitu juga Bang. Lu Enggak, minta diulang aja biar lebih Di lebih mute sahih aja lah. lagi. Kalau enggak Nggak usah, diturunin nggak dulu kalau ngomong. Dia orangnya modelnya begini, Oke, kekanak-kanakan. Bang, tolong Bang. Kalau dia Nanti, ngomong saya oke. nggak pernah ganggu. Bang. Bahkan gua- Diulang gua ayatnya kan- dong, diulang dong. Udah, stop. Silakan Bang. Lanjut Bang Edis. Iya. Jadi kalau kita mau bicara logis, Yahya ini kan belum lahir, belum ada. Jadi nggak mungkin Zakaria ini nyambung dengan apa yang diomongin. Karena diomongin, saya gembirakan kamu dengan Yahya. Memangnya Yahya udah lahir sehingga Zakaria ini tahu bahwa itu anak dia. Boom. Buset, Itu loh. bener juga ya. Jadi seperti misal gini, saya ngomong sama Zulkifli gini, Zulkifli, saya gembirakan kamu. Terus kamu ngomong gini, Ini bagaimana orang mungkin saya keselak punya terus ini anak? namanya gitu. tuklik dari tadi disebut. Bagaimana mungkin saya punya Anjir. anak? Gitu. Ya, Sabar sekarang lu, Bang. gini, dari mana jalan ceritanya kamu ngomong bahwa Tukrik itu anak kamu? Udah gantian. Gitu. Sedangkan dia Kasihan si Taruh Tuklik belum dong. lahir. Taruh dong Bang. Nah, sama seperti ayat ini ya. Bagaimana mungkin Zakaria ini nangkep yang diomongin ke dia bahwa dia itu nanti digembirakan dengan Yahya. Padahal Yahya itu belum ada, belum lahir. Entah itu siapa, entah itu anaknya tetangga atau apa, kan nggak tahu. Gokil nih orang nih. Ini orang gokil nih. Ini Terus ketika dia lahir dikasih nama siapa? Tapi Oke, hebatnya Zakaria dalam Quran itu udah tahu kalau Yahya yang dimaksud itu anak dia. Padahal dia belum lahir. Lucu. Kok lucu? Yesus sebelum lahir sudah ada nama nggak dikasih sama malaikat?
lanjut. Bang, taruh bang. Tanggapin bang. Iya. Bang Edis udah selesai bang. Edis, Zulkifli nggak nangkep Edis. itu yang saya maksudkan itu tadi. Edis, sebelum Yesus itu lahir, apakah sudah diberitahukan namanya kepada Yusuf Oh my dan God. kepada Maria? Ini kata bang, ini tentang Yahya bang. Tolong dong Iya bang. enggak, saya Iya. pertanyaan yang sama. Dia kan Baik. heran tuh. Aduh. Dia kan Oke, heran. silakan. Lu mau Ketika jawab, dikatakan Bang? Al-Quran, Oke, wahai silakan, Zakaria, jawab, Bang. kami Jawab, Bang. memberi kabar gembira kepadamu Baik. dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Yahya Baik, belum jawab. lahir. Nah, kemudian Gabriel juga datang kepada Yusuf, jangan kau ceraikan Maria itu, Ya, oke. karena itu adalah hamil karena Roh Kudus. Berilah nama anak itu sebagai Immanuel. Tapi ternyata Oke. begitu lahir bukan Immanuel, tapi Yesus. Salah dia. Gimana tuh, Edis? Iya, jadi seandainya malaikat ngomong sama Maryam begini, "Wahai Maryam, saya gembirakan kamu dengan Yesus," maka saya akan menganggap Bible itu kitab lawak. Gitu loh. Bagaimana mungkin Maryam itu Dengar nangkap- dulu Kan? bang. Dengar dulu dong Iya, bang. jadi Tolong Zulkifli ini dong. memang nggak dewasa dia. Enggak Cara apa-apa dia juga. manusia aja dia Enggak nggak apa-apa bang. Enggak gitu. apa-apa. Bang, ini enggak apa-apa. Nanti kalau Jadi- abang juga bang Edis motong dia, gue potong juga. Pasti itu. Lanjut aja bang. Jadi kita tidak akan menemukan narasi di dalam Injil bahwa malaikat Gabriel ngomong sama Maria begini, "Maria, saya gembirakan kamu dengan Yesus." Terus Maria ngomong gini, "Bagaimana mungkin saya punya anak?" Itu nggak akan kita temukan narasi itu. Karena apa? Seperti itu jadi lawak gitu loh. Kenapa saya katakan lawak? Bagaimana mungkin Maryam tahu kalau Yesus itu anaknya? Gitu loh. Dengan ngomong gini, "Maria, saya gembirakan kamu dengan Yesus." Harusnya kalau Maria di situ nalarnya ada, dia pasti ngomong gini, "Lu ngomong apa sih? Yesus tuh siapa?" Harusnya begitu. Nah, sama seperti dalam Quran ini, waktu malaikat ngomong, "Wahai Zakaria, saya gembirakan kamu dengan Yahya." Dari mana logikanya Zakaria ini tahu kalau Yahya itu anak dia? Orang Yahya aja belum ada, belum lahir, belum dikenalin itu siapa. Gitu. Oke. Tapi herannya, hebatnya, Quran ngomong bahwa Zakaria langsung ngomong, "Bagaimana mungkin aku punya anak?" Lah yang ngomong kalau Yahya itu anak dia siapa? Oke bang. Bang Edis, abang berhenti. Coba biarin bang Juma ngomong. Tolong jangan dipotong dia. Silakan bang Juma. Oke. Jadi Jibril datang kepada Maria. Lukas 1 nomor 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kan gitu. Lalu kemudian Maria menjawab, "Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum pernah punya suami." Apa bedanya dengan yang tadi, Edis? Ya, kalau di dalam Al-Quran yang Anda pertanyakan itu, di situ kan Tuhan mengatakan, ya Zakaria, inna nubashiruka bigulam. Ya kan? Apa disebutkan di situ? Gulam ini kan anak laki-laki. Wahai Zakaria, kami memberi kamu kabar gembira dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Apakah sampai di situ? siapa? Tunggu, sabar. Bang Edis, bentar dulu bang. Sabar Edis, ini kita membahas Al-Quran Edis. Gak apa-apa. Di ayat 8 dikatakan apa Edis? Qala rabbi anna yakunu li gulamun. Ya Tuhan, bagaimana aku akan mempunyai anak? Padahal istriku seorang yang mandul. Berarti yang dimaksud di dalam ayat 7 ini apa? Anaknya siapa? Jadi memahami Al-Quran itu sudah sangat jelas. Ya Zakaria inna nubashiruka bigulam. Berarti dia ini gulam ini berarti seorang anak laki-laki. Kan sebelumnya Zakaria ini selalu berdoa minta apa? Bukan minta naik pangkat. Dia minta anak, doanya dikabulkan. Maka dikatakan anaknya itu nantinya bernama Yahya. Pembuktiannya kemudian, betulkah ketika dia melahirkan nama anaknya itu diberi Yahya? Yes. Tapi di kitab Anda, malaikat datang, berilah nama anak itu sebagai dengan nama Immanuel. Begitu lahir bukan Immanuel namanya, tapi Yesus. Gimana itu Edis? Oke, clear bang ya. Sekarang Oke. Bang Edis. Lanjut. Bang Edis, silakan bang. Iya. Jadi kalau nggak teliti memang seperti Zulkifli ya. Kalau kita baca ya, saya bacakan di sini. Ayat 7 ya. Wahai Zakaria, ya Zakaria. Ini ya.
Sebentar, saya bacakan. Inna ya, wahai Zakaria, inna kami nubasyiruka memberi kabar gembira kepadamu bigulamin ismuhu dengan anak laki-laki yang bernama ya Yahya. Coba, dari mana Zakaria ini bisa tahu bahwa Yahya itu anaknya dia? Sama saya ngomong gini, Zulkifli, saya gembirakan kamu dengan Tole. Terus kamu Tole itu harusnya Tole itu siapa itu? Bagaimana mungkin Zakaria itu langsung nangkep, langsung nalar bahwa Yahya itu belum lahir loh, dia itu belum ada. Ya ampun. Loh bang, lu kok ya ampun sih bang? Coba jelasin. Gua nggak Ayat ngerti loh. sebelumnya kan ada, dekku. Gimana Ayat jelasin bang? sebelumnya kan ada. Ya jelasin bang. Ya. Fahabli min ladunka waliya. Maka anugerahkanlah aku seorang anak laki-laki dari sisimu. Kan dia minta. Sama ketika Anda minta sesuatu, kemudian sudah diberikan terlebih dahulu. Kan minta dulu, ya Allah berikanlah aku seorang anak laki-laki. Oke, stop bang. Lalu udah aku dapat. Iya. Bang Edis, tangkapin bang. Tangkapin bang. Iya, kalau misalnya kamu ngomong gini, ya Tuhan, saya minta anak. Terus saya ngomong sama kamu, Zulkifli, saya gembirakan kamu dengan Tono. Tono kan belum ada, belum lahir. Terus dari Ya mana? ampun. Dari mana nalarmu ngomong bahwa Tono itu anakmu? Di situ sudah dikatakan bigulamin. Anak Bigulamin siapa? itu artinya apa? Iya, anak Seorang siapa? anak laki-laki. Iya, Sudah anaknya siapa? anugerahkanlah aku seorang anak Bukan seorang itu. anak. Bukan itu. Tunggu. Allah mengatakan waktu malaikat ngomong anak laki-laki, anaknya siapa itu? anaknya Yahya, kan dia yang minta. Siapa dong. yang ngomong kalau itu anak dia? Ya Allah. Sebenarnya ini kan udah dijelaskan oleh Bang Juma. Subhanallah. Kalau Edis Aku lebih- akan memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang namanya Yahya. Oke, anaknya siapa itu Yahya itu? Anaknya Zakaria. Dari mana bahwa itu anaknya Zakaria? Makanya dikatakan begini, Udah lahir, qala sekarang rabbi udah anna lahir, yakunu li gulamu wa kanat imraati. Apa yang diciptakan di situ? Udah lahir. Zakaria berkata apa? Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku adalah seorang yang mandul? Iya, pertanyaan. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Yahya itu udah Apa lahir kata Allah? belum? Tunggu. Apa kata Allah menjawab itu? Apa kata Allah menjawab Udah itu? lahir belum itu Zakarianya? Yahyanya. Apa yang dikatakan oleh Allah? Qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'. Iya. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku wahai Zakaria. Ya, jadi begini ya. Pernah nggak kamu Terus? Zulkifli berpikir bahwa Ya Zakaria yang di Quran itu sudah tahu dengan Zakaria yang di Lukas? Apa hubungannya dengan Lukas? Nanti ku tanya kamu kodeks mana yang kamu pakai untuk menerjemahkan itu. Mencret lagi. Pertanyaan saya cuma ini. Pernah nggak terbesit di dalam pikiranmu bahwa Zakaria yang ada di Quranmu sudah baca naskah Zakaria yang ada di dalam Lukas? Enggak dong. Terus dari mana dia bisa tahu kalau Yahya itu anaknya dia? Ya, Loh, sebuah ini kalian itu yang- nggak ada. Astagfirullahaladzim. Juga belum Ini kok. ayatnya sudah sangat jelas. Aku gembirakan kamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Oh, Lalu udah kemudian belum? Oke, udah lahir dengar. belum? Sekarang saya tanya. Belum lahir. Terus dari mana dia bisa tahu Lalu kalau itu kemudian anak dia? lah ini dikatakan begini. Bagaimana aku bisa mempunyai anak ya Allah? Padahal istriku Iya, seorang siapa mandul. yang ngomong kalau itu jadi anak dia itu siapa? Ya Allah ya Karim. Jadi Edis ini Coba memang baca suka ayatnya cari ribut gimana? ini. Orang udah Bang Juma jelaskan beberapa kali loh. Ini yang kamu ceritakan tanya jawabnya siapa dalam Al-Quran ini? Zakaria bertanya jawab dengan siapa? Saya bacakan ya. Saya bacakan dari awal ya. Jadi Zakaria itu kan sudah beruban, sudah tua ya, dengan berkata begini, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan Ya. kepalaku telah dipenuhi uban dan aku belum terus? pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Perhatikan, belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Doanya apa Sudah isinya? ubadan dia, sudah ubadan dia ya. Ya, Oke. apa doanya? Oke, pertanyaan saya sama kamu begini.
Apa dia doa minta anak ini, apa dia waktu di ubanan atau sebelum dia ubanan? Dia sudah ubanan, malah dia jawab istriku mandul. Oke, berarti sebelum ubanan dia terus? belum pernah berdoa minta anak. Dia katakan gini, aku belum pernah kecewa. Berarti Iya, sebelum dia ubanan dia pernah nggak berdoa minta anak? Ya pasti dan selalu tidak berdoa. dikabulkan. Iya, dia tidak pernah minta anak karena dia katakan, Tuhan, Pernah dong. tulangku telah lemah, kepalaku sudah beruban, Oke, berarti dan dia aku doa belum minta pernah anak setelah kecewa beruban. dalam berdoa kepadamu. Oke, Belum pernah berarti kecewa dia kan? Ya, oke, berarti dia minta anak itu setelah dia beruban. Yes. Sebelumnya nggak pernah ya? Nggak ada diceritakan. Oke, baik. Nggak ada Dari situ diceritakan, saya udah- Edis. dari situ Kamu saya udah jangan tahu ngarang kualitas. bebas. Oke, baik. Dari situ saya udah tahu Sekarang kualitas. kembali ke Saya topik lanjutkan dong. ya. Edis, kamu Saya nggak pernah lanjutkan. nerangin Edis. Saya lanjutkan. Edis, ini izin dulu, izin Dan dulu. sungguh aku Edis juga nggak khawatir pernah menjelaskan. Terus bang, Iya. abangku, calm down. Dan Nah, sungguh ini Edis ini aku dari tadi udah dijawab khawatir berkali-kali loh, terhadap udah 6 putaran. Dengar dulu bang, abang gua. Dengar dulu, Ya. bentar lu, silakan bang Edis. sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu Terus? yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Oke? Jadi Yahya ini dari sisi Tuhan kan? Sebentar dulu, bang Sama Edis, seperti poinnya Yesus apa bang? kan? Dari sisi Tuhan juga. Poinnya itu Ya, Poinnya poinnya aja. Poinnya Poinnya itu gimana? begini. Poinnya apa bang? Apakah Gimana, bang? Zakaria ini sudah membaca naskah kisah Zakaria yang di kitab Lukas sehingga dia bisa tahu bahwa Jelas. ketika dia dikatakan digembirakan dengan anak bernama Yahya itu anak dia. Jelas nggak ada? Jelas Gimana, nggak? Jelas coba? nggak? Ini kan ya Zakaria, Allah berfirman, bukan Zakaria yang menulis ini Al-Quran. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya. Oke, siapa itu? Ya anak-anak laki-laki bernama Yahya itu siapa? Anaknya Zakaria yang akan diberi. Mana bahwa itu anaknya Zakaria itu mana? Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki. Stop. Gini bang Juma dengar. Yang dipertanyakan begini bang. Ya, Lukas itu sudah menjelaskan tentang masalah kelahirannya siapa? Yohanes Pembaptis. Itu Yahya ya, kita anggap aja Yahya. Nah, Yahya ini kisah di dalam Quran itu dapat dari mana itu? Ini kan wahyu dari Allah kan. Anda seakan-akan Itu kan pendidikan. Itu kan Mas Andi ke depan dulu, Mas Andi. wartawan. Mas Andi ke depan. Anda seakan-akan Dari penuh. Lukas Dengar. saja, justru Dengar. ini bolak-balik. Anda seakan-akan mau Tar di depan ada kekacauan ini. Kenapa Pak Jul terputus? Cek. Aduh Pak Jul mati lampu nih. Salah aku share screen dah. Halo teman-teman, sorry ya, lagi seru-serunya lagi. Pak Jul Terputar bang. Pak Jul mati lampu kayaknya tuh. Bentar ya. Aduh, sorry ya. ada bukti karena kenapa? Al-Quran saya 1400 usianya. Lembaga Kitab Indonesia itu belum ada 100 tahun. Inilah abang gitu gua. dong. Inilah Jujur abang dong. gua. Nakal, dia nakal. Nggak apa-apa. bacakan ya. Bang, taruh dulu Saya bang. bacakan nih. Taruh dulu bang. Pada suatu kali, waktu giliran rombongan tiba, Zakaria melakukan tugas. Ini Edis nggak pernah jawab pertanyaan lo, nanya Bro, terus. bang, ini abang apa game abang gue ini? Lukas berapa ini, itu, Dis? nakal. Bentar dulu, bang. Lukas 1, bang. Lukas 1. Bang Selebes. Muah. Taruh ya, dia dulu ya, bang. Dari 11 ya. Iya. Maka Ya. tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran umpan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, perhatikan nih, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Nah ini nih. Dan Elisabeth istri
istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki Jedor. bagimu, dan Buset. haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jadi narasinya bukan gini, Zakaria, saya gembirain kamu dengan Yohanes ya. Yohanes ya? Oh, Yohanes aja belum lahir. Kok Oh, gitu. itu nggak I masuk know it, akal yes. gitu loh. Ih, bener. Makanya saya bilang, apakah Zakaria di Quranmu itu sudah baca naskah sebelum dia berakting gitu loh? Apa dia sudah baca naskah? Sorry, Udah. Bang Jumat, benar. Coba, apakah tadi gimana bang? Gimana bang Edis? Apakah aku tentang Yahya itu gimana bang? Di ayat berapa bang? Iya. Ya, saya bacakan ya. Ya, Tetapi gimana, Bang? ketika malaikat itu berkata, jangan takut hai Zakaria, ayat 13-nya itu Bang Ade. Ya, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth, jadi ngomongnya ke Elizabeth loh, ke istrinya. Dan Elizabeth istrimu Ya. akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia. Jadi menamai dianya itu nanti kalau udah lahir. Indonesia banget ya, Nanti Edis kalau ya. udah lahir baru kamu Edis. namai laki-laki itu Lukas Indonesia banget ya narasinya. narasinya- Wis, narasinya bukan gini. mantap. Narasinya Ini bukan edisi gini. keberapa ini, Dis? Bentar dulu bang, Ngomong terus bentar kan? dulu Ngomong terus kan? bentar dulu Ngomong terus kan? bang, Aduh. habis abang, enggak, stop ya, habis bang Edis kurang dari semenit, lu berkuasa, gua nggak berkuasa di depan lu, silakan bang Edis, Ya. silakan. Jadi mengenai nama itu nanti kalau udah lahir. Nah, nanti istrimu itu akan melahirkan anak bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes nanti kalau udah lahir. Jadi narasinya bukan gini, hai Zakaria, doamu telah dikabulkan dan kamu akan kugembirakan dengan Yohanes. Yohanes siapa? Harusnya dia nggak kenal, orang belum dikasih tahu kok Yohanes itu siapa. Nah, di dalam narasi Quran hebatnya, saktinya, malaikat ngomong gini, kugembirakan kamu dengan Yahya yang belum pernah seorang pun bernama dia. Langsung Zakaria langsung tahu, bagaimana mungkin saya punya anak? Yang ngomong kalau dia mau punya anak siapa? Jangan-jangan Yahya itu anaknya tetangga yang mau membahagiakan dia. Gitu. Makanya pertanyaan saya gini, apakah Zakaria di dalam Quran Bang. itu Bener, Bang. Bener, sudah Bang. ngapalin naskah di dalam Injil Lukas yang kata kamu dari kitab wartawan, kemudian dia berakting dalam Quran, itu yang saya tanya gitu loh. Oke, Jadi bang, baca sorry. naskahnya kebalik-balik. Oke gitu loh. bang, stop Oke. bang, maaf Oke. stop dulu bang Edis, tolong jangan dipotong bang Juma, tolong, kalau lu motong gue yang motong lu, oke, silakan bang Juma. Iya, baik. Jadi Anda harus memahami, teman-teman umat terjemahanku yang saya cintai, Al-Quran itu ketika dia bernarasi, ada yang berbicara masa yang akan datang, masa yang telah lampau, masa sekarang. Oke ya? Paham enggak, dalam narasi bahasa Inggris juga ada yang kayak Bang, lanjut bang. Loh, Ini kok saya panggung lu. dipotong? Ini panggung lu. Lu Ya, jangan makanya nanya. aku bilang. Jadi gini, ketika kemudian ada pernyataan di situ berbicara mengenai ismuhu Yahya, itu berbicara masa yang akan datang. Bahwa engkau akan menamai dia Yahya. Memang beda kalau bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Anda sedang mengkritisin Quran. Anda menunjukkan kitab yang Anda tanpa malu-malu, yang direvisi semakin cantik bahasanya. Coba Anda lihat terbitan-terbitan sebelumnya. Yang Anda baca kan terjemahan baru tuh. Tapi terjemahan sebelumnya tidak begitu narasinya. Nah, kalau dalam Al-Quran, umat Islam yang paham Al-Quran, ketika dikatakan masa akan datang, berarti walaupun tidak ada pernyataan dalam bahasa Indonesianya, anak itu akan kamu namai. Sama seperti ketika dia dikatakan, dia memerintahkan aku sholat dan membayar zakat. Di situ tidak diceritakan bahwasanya akan membayar zakat dan akan mendirikan sholat. Tidak. Tetapi bahasa Arabnya menerangkan, kaidah bahasanya bercerita masa yang akan datang. Itulah bedanya bahasa Quran dengan bahasa Indonesiamu, Edis. Jadi kamu, aduh, lucu kamu ya. Meskipun narasi yang ada di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas. Ya Tuhan, bagaimana aku akan. Di situ ada kata akan, berarti ismu Yahya bercerita tentang masa yang akan datang. Gitu loh cara berbicaranya, Edis. Itu yang pertama. Kedua, kalau Anda mengatakan ini yang kedua. Kalau Anda mengatakan Al-Quran yang meniru, tolong tunjukkan kodeks mana yang Anda pakai dalam menilai Al-Quran dalam Lukas 1 nomor 13 ini.
Kenapa? Terjemahan Indonesia, Lembaga Kitab Indonesia itu berdiri tahun 1954. Al-Quran tahun 600, tahun 700-an lah. 1400 tahun yang silam. Kitabmu baru kemarin sore. Coba tunjukkan original teksnya. Jangan-jangan Lukas ini yang niru-niru Al-Quran. Silakan. Oke, udah kelar Bang ya. Sekarang Bang Edis. Jangan dipotong ya Bang Edis ya. Iya, saya nggak mau lari kemana-mana ya. Saya cuma mau fokus kepada narasi ya. Pertama kita harus ngomong begini, bahwa orang itu harus kita bedakan antara orang yang ngobrol di lapo tua lagi mabuk dengan diskusi atau komunikasi yang terjadi antara dua orang normal. Kalau dua orang normal yang ngomong, Yon dekat gini, juga loh. Iris nggak pernah Woi jawab lu pertanyaan. bang abangku sayang. Abangku sayang. Nggak, lu kat juga. Tolong. Iris nggak pernah jawab pertanyaan. Kasih. Abangku sayang. Tadi kan kita kan gua nggak ngomong, nggak gua potong. Silakan Bang Edis. Oke. iya. Jadi begini, kalau orang ngobrol dalam kondisi sehat dan normal, pasti ngobrolnya itu teratur, seperti yang ditulis di dalam Lukas ini. Dia bilang begini, doamu telah didengar dan sesungguhnya Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ya kan? Nah kemudian Zakaria nggak percaya, bagaimanakah mungkin itu terjadi? Nah karena engkau tidak percaya, maka kamu akan menjadi bisu sampai semuanya ini terjadi. Nah setelah hari ke-8, ketika anak itu mau disunatkan, diberilah batu tulis kepada Zakaria, baru ditulislah namanya di situ. Namanya adalah Yohanes. Ketika itulah lidahnya terbuka sehingga apa yang dinubuatkan itu terjadi. Nah jadi ya, narasinya itu nggak begini Bang Ade ya. Seandainya Zakaria ngomong gini, Zakaria, doamu telah dikabulkan dan kamu akan saya gembirakan dengan Yohanes. Kalau orang sehat, ya kalau orang sehat pasti Zakaria itu ngomong gini, malaikat kamu ngomong apa sih? Yohanes siapa? Siapa Yohanes itu? Kalau orang sehat. Makanya saya bilang, taruh dulu bang. Enggak, Bang Juma itu. saya bilang kalau Edis potong lu, potong. Bang. Saya sih lihatnya Lukas yang meniru-niru Al-Quran. Bentar dulu bang, nggak apa-apa. Iya. Nggak Coba apa-apa. tunjukkan kitab Anda yang tertua dari Al-Quran, coba. Nggak apa-apa. Ada nggak Edis? Nggak apa-apa bang. Ya, saya cuma Ya mau bang, gini. dipercepat bang. Ya, seandainya narasinya begitu Bang Dion di dalam Injil, narasinya dia ngomong gini, Zakaria, kamu saya gembirakan dengan Yohanes. Kemudian Zakarianya nangkep maksudnya dia itu Yohanesnya apa. Saya cuma ngomong gini, ini yang bikin sinetron ini macam sinetron Indonesia yang kejar tayang, yang dia nggak peduli kelogisan dari diskusi itu. Dia nggak peduli tentang logisnya percakapan, hantam aja pokoknya. Macam dua orang mabuk yang ngobrol di lapo tua. Dua orang ngobrol di lapo tua, kalau lu nggak mabuk gitu, tadi sore kamu makan Bang apa? Edis jangan lama-lamaan, jangan lama. Misalnya kalau orang mabuk gitu, kalau orang mabuk ngomong gitu Bang Dion, tadi sore kamu makan apa? Duduk di sofa, nggak nyambung, ngobrolin itu nggak Jangan nyambung. mau diatur Mas Andi, jangan mau diatur di sana. Nggak apa-apa. Sekarang si Bang Andi, jangan mau diatur. Bang Juma, tolong Bang Juma pada waktu ngomong. Silakan Bang. Habis Bang Juma saya 1 menit ya. Habis Bang Juma saya. Jadi 1 menit ya. Al-Quran ini kan dituliskan 2 menit loh gua kasih. Al-Quran ini kan dituliskan 1400 tahun silam. Dan di sini Edis menilai tidak sempurna. Malah katanya ini ibarat perkataan orang yang lagi mabuk kan gitu ya. Di kitabnya sempurna. Biasanya yang datang belakangan itu ketika hanya menggunakan terjemahan Al-Quran diambil, dimasukkan ke dalam sesuatu yang datangnya belakangan, terjemahan itu direvisi dan diperlembut sedemikian rupa. Supaya tuduhan saya ini tidak keliru, tolong Edis tunjukkan Lukas tertua dari Al-Quran yang Anda gunakan untuk menilai Al-Quran ini adalah bahasa orang yang mabok karena tua. Saya ingin tahu Lukas mana itu, silakan. Maksudnya Bang? Ya, Lukas udah selesai. tertua. Lukas 1 nomor 13 yang lebih tua dari Al-Quran saya mana? Tunjukkan. It takes time dong Bang. Gimana sih Bang? Bang Edis, Nggak bisa dong. Di sini Ini tuduhan Al-Quran tertuduh, dan yang Anda gunakan untuk menuduh adalah hal
hal yang tidak jelas asal usulnya. Oke, stop. Oke, Tunjukkan Bang. ke saya sekarang. Anda Stop, menuduh sekarang. uang asli dengan menggunakan uang palsu, kan tidak lucu. Oke, Bang. Nah, Bang. silakan, Edis. Sebentar. Silakan. Stop. Taruh. Sebentar. Si Bang Cerebes, silakan. Woi, Saya 1 menit ya, oke. Gini ya, dari tadi saya perhatiin ini, Edis itu nggak pernah menjawab pertanyaannya Bang Juma. lu jangan nilai, Bang. Ya, Lu oke. jangan nilai, Bang. Kalau begitu saya memberi sedikit edukasi kepada Edis. Kalau untuk Lukas 1 nomor 13 itu, sebagaimana yang diterangkan mulai dari pendahuluan Lukas 1, itu kan hasil penelitian dan menanyakan saksi untuk dilaporkan ke Theophilus yang mulia. Dari sana ini ingin diperjelas Edis di sini bahwa Lukas 1 nomor 13 itu sebenarnya informasi Lukas menulis ini dari mana? Apakah dia menanyakan saksi atau dia mengadakan penelitian baru dia menulis? Nah, biasanya orang kalau hanya menanyakan saksi dan meneliti, apakah bisa dipertanggungjawabkan sebagai firman Tuhan atau hanya sebatas laporan wartawan saya suatu berita gitu loh? Itu yang harus diterangkan gitu loh maksudnya. Udah, Bang. Udah yang satu ya, Bang. Udah. Oke, sekarang Bang Edis. Kalau nggak fokus di Bang Juma aja ya. Bang Juma dulu. Nanti kalau Bang ini aku aja. Silakan. Karena mereka udah nggak sanggup ya membaca narasi ya, mengupas narasi, karena mereka akan sama saja membenturkan kepala mereka ke tembok. Jadi gini, jangan nilai dong, Bang. Jangan nilai. Nggak apa-apa. Bukumu itu buku remang-remang pakai nilai Al-Quran. Lu jangan gitu, Bang. Dasarnya dong. Lo tadi kan gue udah bilang. Enggak, masalahnya dia itu framing loh. Udah, Bang. Bahasanya itu bahasa tadi kan bahasa adu domba lo itu. Lo tadi kan gue udah bilang jangan kayak gitu, Bang. Kan gue udah bilang. Enggak, maksudnya gini, saya menuduh kitab Lukasmu itu yang menjiplak Al-Quran. Enggak apa-apa, Bang. Stop. Buktikan kitab yang tertua dari Quran itu yang mana coba? Saya ingin tahu. Pasti bisa. Ini pasti Bang Edis. Silakan Bang Edis. iya, jadi saya mulai dulu dari Handi ya. Menurut siapa? Bang. Saya dulu dong, Edis. Kamu memang cerdik, kamu seperti ular, Edis. Hebat kayak gitu loh. Jadi kalau kita baca, ini ganteng lu ganteng lo ya. Masa Iya. kalau saya ngomong dipotong terus. Ganteng lo kalau dia ganteng ngomong saya lo. diam. Diam dulu Bang Juma, maaf. Minta maaf. Silakan Bang Edis. Silakan. Iya, jadi kalau kita baca kitab Lukas itu sendiri, dia itu menyelidikinya dari para saksi mata dan pelayan firman. Jadi Lukas itu nggak bertapa di goa untuk mendapat berita itu, gitu loh. Kalau seandainya Lukas dapatnya dari goa, maka buku dia itu saya buang ke tong sampah. Nah, karena dia meneliti dari para saksi mata secara kaji ilmiah, maka itu dapat diterima oleh akal sehat. Makanya narasinya sangat masuk akal dan detail, begitu loh. Narasi obrolannya antara Zakaria dengan Gabriel itu bolak-balik itu masuk akal semua. Nah, kemudian tadi Zulkifli nanya, mana naskah yang lebih tua? Ya kalau seperti ini udah nggak perlu dijawab lagi. Ya, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus itu adalah kodeks yang lengkap dan masih utuh. Ya, itu berasal dari tahun 300-an. Masih ada gitu loh. Kalau dia membuat satu narasi, kalau dia membuat satu narasi bahwa yang belakangan itu muncul untuk mengoreksi yang sebelumnya, saya membuat narasi begini, bahwa uang palsu yang jadi lelucon itu pasti muncul belakangan. Uang palsu itu nggak mungkin muncul di depan, dia muncul setelah ada uang asli dan hasilnya itu acak kadut. Tintanya nggak bagus, kemudian udah ya. Ada garudanya Bentar jadi dulu, Bang. bengkok. Bang. Jadi lucu gitu. Bang Edis. Jadi kesimpulannya gini, saya mau bilang gini. Bagaimana mungkin kitab yang diklaim dari Tuhan ternyata setelah diperiksa ada indikasi menjiplak dari kitab penyelidikan Lukas gitu. Waduh, udah salah gitu loh. Oke. Baik. Begini, giliran saya. Edis, kamu menilai Al-Quran saya itu dengan terjemahan yang terbitan tahun berapa, Dis?
Banyak terjemahannya, saya baca Ya, terjemahannya ya Inggris. terjemahan yang tahun Indonesia, berapa yang ya. kamu pakai nilai Al-Quran barusan? Ini kalau ini Depak ini 2004. Terjemahan coba. kitabmu 2004. Bukan. Katanya nanya Quran kok. Sekarang kita Enggak, Quran kitabmu yang kamu gunakan itu menilai Al-Quran. Al-Quran itu membajak kitabmu. Kitabmu yang terjemahan itu terjemahan tahun berapa yang kamu pakai menilai Al-Quran? walaupun terjemahan itu sesuai dengan naskah aslinya. Iya, tahun berapa, Bung? Stop. Tahun berapa? Enggak. Apa terjemahan yang mana yang menyerang Islam? Tadi dia dimaksud. menilai Al-Quran ditertawakan. Anda juga ikut terbahak-bahak tadi kan? Karena Edis stop. sedang menjelaskan Lukas terjemah. Saya minta Sorry. Lukas Sorry, yang salah. terjemahan Gua salah. yang dipakai menilai Al-Quran Sorry. itu terbitan tahun berapa? Gue salah, gue minta maaf. Nah, makanya saya tanya, Edis. Gua minta maaf. Bukan, tadi itu bukan narasi Alkitab. Itu maksudnya itu cuma deskripsi pernyataan doang. Ya, itu bukan makanya- narasinya, Bang. Yaudah, Ya, oke. oke. Makanya saya minta Edis, kamu gunakan terjemahan tahun berapa rupanya? Iya, LAI itu ya terjemahan 1978 ya kalau Al-Quran saya tahun berapa, Edis? 2004 itu. Terjemahan. 1978. Aduh. Kitab 1978 itu kalau 78 ke tahun sekarang berapa tahun ya? Aduh. Dia nggak usah kayak gitu, Bang. Nggak usah kayak gitu. Satu abad pun belum ada loh. Bang, nggak usah kayak gitu. Kita lagi nggak bahas tentang Jadi- perbandingan terjemahan loh, Bang. Kan maksudnya kan dia menilai Al-Quran tuh datang belakangan katanya. Sementara kitab yang Edis gunakan untuk menilai Al-Quran tahun 1978. Bener gak gitu, Bang Edis? 1978? Nah, kalau Yang gua tahu bukan terjemahan dong. itu kan kalau terjemahan itu kan ya namanya terjemahan merujuk ke naskah aslinya. Nah, naskah sekarang aslinya kan kalau sudah saya kasih tahu tadi Anda menilai naskah Al-Quran aslinya itu dari naskah asli atau terjemahan? Bang, stop. Bang, gue rasa Bang Juma, gue minta maaf ya. Kalau nggak sepakat nggak apa-apa. Kalau lu nggak sepakat nggak apa-apa. Bang Juma, Edis. gue nggak sepakat kalau kita ngomongin tentang masalah terjemahan. Karena Iya kan itu- dia menilai Al-Quran berdasarkan kitabnya lebih benar. Ternyata kitab yang dipakai menilai Al-Quran itu terbitan 1978. Belum juga ada satu abad. 78, Iya, belum ada iya, 50 tahun pun. Iya, lu juga kan menilai loh, Bang. Ya, Oke lu lah. Maksudnya enggak Jadi patuk saya. Gimana Enggak, itu text Bang time. Andi? Enggak, text time loh, Bang. Kalau ngomongin tentang kayak gitu text time loh. Ini dia ngomongin Harusnya malu loh, Dek. Menilai kitab sucinya Al-Quran umat Islam dengan menggunakan buku yang baru dibuat 1978. Coba tanya, dia jujur tadi loh. Iya, Emang benar. Quran 78 tadi. 78. 78, 1978. Berarti selisih 1 tahun dengan saya. Usianya baru 44 tahun berarti. menurut Abang kenapa? Oke, dalam kondisi seperti ini Saya menurut tanggapi Abang sedikit, apa? Bang Ade. Edis. Saya tanggapi sedikit Bang Ade ya. Boleh, Seandainya Bang. Bible Lilit itu lidahmu, Dis, biar lebih seandai- kenceng. Lu kenapa sih, Oke, Bang? Lu sama seandainya- Bang Edis santai aja, Bang Edis. Ya, seandainya Bible itu baru ada 1978, maka kalau mereka ngomong VOC waktu Belanda datang ke Indonesia bawa Bible, berarti mereka itu lagi halu. Soalnya Bible baru 1978. Lu jangan juga ngomong Yang kayak Anda gitu. gunakan menilai Al-Quran tadi kitab tahun berapa, Edis? Kan sudah dibilangin itu tahun berapa? diterjemahkan dari Tahun 78 tadi Kodeks dia Tahun 78 kau bilang maupun tadi. Kodeks Vatikanus. Kalau cuma di mulut, Dari abad Edis, ketiga. kalau cuma di mulut kodek, nggak ada bukti, semua orang bisa ngomong kayak gitu. Ya, semua Coba orang kalau itu saya sudah tanya, tahu kok. kalau saya tanya, Kodeks kitabmu Sinai itu Vatikanus diterjemahkan ada. dari bahasa Yunani atau dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu? Ini kelari, Bang, udah lari. Enggak lucu. Enggak. Anda menertawakan Al-Quran narasinya, Ini jurus padahal itu Spider-Man-nya. berbicara masa yang akan datang. Masa yang akan Jurus datang kodonya keluar ini, dan jurus dijawab kodo. pula kemudian dengan ayat-ayat selanjutnya bahwasanya bagaimana mungkin istriku akan hamil, dia mandul. Berarti Yahya itu diceritakan anak namanya, tapi dia akan datang di masa yang akan datang. Anda tertawakan.
Kan gitu. Ada Gue salah, itu gue kan salah, gue salah, gue salah, gue salah, gue ngetawa. Tadi Bukan maksud gue minta Edis, maaf. Edisnya loh. Enggak gini loh, Edisnya stop dulu loh. bang. Enggak, maksud gue Ya, gini lanjut. bang. Kalau tentang Kita masalah, kasih dulu lah ini kesempatan ngomong Hadid ini. Ya sini saya ngomong. enggak, Hadid, enggak. bukan Hadid, Eh. Hadid Nintias nih loh. Adit nggak usah, Adit tes. Gak usah. Oke lah, Adit. Gua aja 1 menit. Ya, udah nggak apa-apa. Lu 70 menit gua kasih lo, 70 menit lu. 70 menit gua kasih lo, 70 menit ya, ngomong lo. Oke. Ya saya amati tadi ini ya. Ini sebenarnya Bang, lu jangan lo ngomong kayak gitu, lu kayak juri, nggak apa-apa, jangan kayak ya, gitu ya, bang. kalau begitu gue langsung Jangan ke kayak juri ya. topiknya saja. Langsung iya bener gitu Langsung. loh. Lukas Iya 1, langsung lah. Lukas 1:13 yang didiskusikan barusan ini. Tadi saya mendengarkan itu bahwa menurut Edis ini itu hasil daripada menanyakan saksi dan meneliti. Nah sekarang ini harus dibuktikan nih bahwa apakah benar saksi yang ditanyai wartawan Lukas ini benar-benar menyaksikan Elizabeth melahirkan Yohanes. Ini penting harus dijelaskan ini. Ntar dulu deh lu jangan ketawain gua. Ini penting. Enggak pedes lu. loh. Enggak yang pedes gimana gua geli. Tapi pedes nggak apa-apa loh ini. lanjut. Iya harus dong. Masa Bener, Anda gampang percaya? loh. Ini gampang Anda percaya banget loh. tapi saksinya siapa? Masa dipercaya? Dengar, katanya aku diberi kesempatan 1 menit lagi. Oh, oke bang, maaf Ya, bang, maaf bang. Silakan bang. Ya ini penting untuk semua teman-teman Kristen yang ada di muka bumi gitu ya. Kalau Penting ingin muka memang bumi. benar-benar dikatakan Lukas 1:13 ini valid gitu ya. Harus Imani aja. harus dibuktikan bahwa Lukas sang wartawan ini dia kan menanyakan saksi itu untuk melaporkan ke Theophilus gitu ya. Apakah benar saksi yang ditanyai Lukas ini benar-benar menyaksikan Elisa supaya agar berita ini valid yang ditulis wartawan ini. Itu yang penting. Kira-kira itu saja dari saya. Thank you. Stop. Geli loh ini, geli. Stop. Geli. Dengar, calm down. Iya, ini stop. Sekarang gue mau menyerahkan kepada pembicara utama dulu nih. Gimana bang? Bang Edis Iya. atau Bang Juma? Iya. Jadi Lukas itu tidak sedang ngomong bahwa Elizabeth itu waktu ngelahirin itu ada yang jadi saksi. Tapi Lukas itu sedang menginformasikan perkataan apa-apa saja yang keluar dari Gabriel dan perkataan apa-apa saja yang keluar dari mulut Zakaria. Ya, dia nggak sedang ngomong lalu adalah seorang fulan yang menyaksikan bahwa Elizabeth ngelahirin, nggak ngomong gitu dia. Gitu loh. Makanya yang saya bahas di sini dari tadi itu adalah percakapan yang masuk akal antara Gabriel dengan Zakaria. Gitu loh. Makanya yang saya tekankan di situ, seandainya Gabriel ngomong gini sama Zakaria di dalam Injil, wahai Zakaria, saya gembirakan kamu dengan Yohanes. Ya, dari sananya ini ya. Apa? Karena Zakaria itu pasti nggak. Ya, dari Terus. sana ini. Ya Edis kan ya signal butut biasalah. HP butut, signal butut ya begini Pak Jo. Bilang dari sononya. Ya kan ini Lukas ini kan wartawan yang menanyakan saksi untuk melaporkan ke Theophilus sebagaimana Lukas 1 nomor 1 Theophilus yang mulia. Lanjut ke Lukas 1 nomor 13 di sana maupun nggak ada suara ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth. Saya bantah. Berkata, Jadi gini Edis, kamu Tapi itu jangan kesel. Ya, terputus lagi dari sana. ada. sementara ketika Tuhan mengatakan Yahya itu berbicara tentang nama. Nama siapa? Seorang anak yang namanya Yahya. Berarti sudah jelaskan ini berbicara nama ini. Nama daripada anak itu adalah Yahya. Anak yang mana? Yang akan dilahirkan oleh istrimu. Ini bahasa Arabnya Anda harus tahu ini. Ini berbicara masa yang akan datang. Samian itu artinya nama. Itu loh. Ya, Samian itu adalah artinya nama. Artinya
nama ini belum pernah diberikan oleh Tuhan kepada manusia selain daripada anaknya Zakaria, yaitu Yahya. Kenapa? Makanya dikatakan, Rabbi anna yakunu li gulam. Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak? Kan rujukannya sudah ke sana arahnya. Berarti Zakaria tahu bahwa nama Yahya itu adalah nama seorang anak yang Tuhan akan anugerahkan kepadanya. Bagaimana mungkin ya Tuhan aku punya anak? Istriku seorang yang mandul. Dia sudah mencapai usia tua. Dijawab lagi oleh Allah, hal itu mudah bagiku. Rabbuka huwa alayya hayyin. Itu mudah bagiku. Mudah apa? Dikatakan wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Coba. Jadi umat Islam ini menertawakan apa yang kamu bawa. Umat Islam paham Al-Quran. Gangguan lagi dari sana ya teman-teman. Bukan Gangguan. dari Zoom ya, dari sananya ini. Dari sananya. Dari TikToknya yang tidak keluar suaranya. Tapi di HP saya satu masih, ya udah benar. Masih ngomong terus teman Juma. Iya, tapi nggak ada suaranya, Mas. Iya, nggak apa-apa Pak, kita isi aja. Ya tadi sebenarnya sih kalau Dicek di HP-nya Mas Andi, keluar nggak suaranya? keluar terus, masih Iya, keluar. tapi itu Mas Andi ada di dalam kan itu? Iya ada di dalam. Di dalam, kalau di dalam keluar. Ya, ini nggak kedengaran ini bang. Ya nggak apa-apa, santai aja. Codex Sinaiticus atau Vaticanus. Udah. Itu loh cara belajarnya. Jadi di sini gimana sih di sini? Saya kira kita cukupkan aja, Dis, karena kamu hanya menilai Al-Quran menggunakan buku 1978. Begitu aja deh, karena sini udah jam 1 lewat ya. Jadi pertama-tama jurus mereka itu dari guru itu adalah, Bang. iya, jurusnya itu adalah tentang terjemahan ya. Padahal justru terjemahan itu malah semakin menolong. Ya. Kenapa? Karena kata melahirkan itu nggak ada di situ. Mulai lagi framing ini ya. Iya. Saya berani kasih kuping saya kalau Ya, kamu kuping bisa lagi. Kemarin kamu kasih apa aku? Waduh, potong lagi kan? Padahal dia tadi ngomong Ntar dulu bang dong, ntar dulu bang. Dia tadi Bang ngomong jangan kasih gitu potong. bang. Iya bang, sebentar. Ya, abis ini kan kita sudah selesai nih bang. Iya. Apalagi nama itu belum pernah diberikan sebelumnya. Jadi mustahil Zakaria itu nangkep kalau itu nama. Gitu loh. Sama seperti tadi saya kasih contoh sama Aderion. Kalau Aderion saya bilang saya gembirakan kamu dengan Tony, Aderion yang hidup di Indonesia pasti dia tahu Tony itu sebuah nama karena itu sudah familiar. Nah, apalagi nama itu belum pernah ada orang yang bernama begitu. Saya kan sama aja ngomong gini, Aderion, saya gembirakan kamu dengan Trakucuk. Trakucuk itu apa itu? mesin mobil yang jatuh di jalan Trakucuk itu. Yan, Gitu. maaf Yan. Jadi, Edisi saya ini cuma- corruption terhadap tafsir terjemahan Bentar bro. Ini masalahnya tuh edisi itu corruption terhadap terjemahan Al-Quran. Udah jelas-jelas di Al-Quran Gak itu apa-apa, ada gak apa-apa, kata gak apa-apa, gulam. gak apa-apa, gak apa-apa. Stop. Dan itu nggak ada. Enggak, bro, gak apa-apa. Kalau lu nggak suka, maksudnya tentang apa pernyataannya Edis, gak apa-apa. Nanti kita ngomongin lagi. Konsentrasi dia kan ke Bang Juma. Gitu ya, gua nggak mau ini. Silakan Bang. Ini mau terakhir nih. Jadi gini, kalian itu harus bisa membedakan memberikan dengan melahirkan. Saya kasih contoh. Kalau saya ketemu sama perempuan, saya bilang gini, Dek, kamu mau nggak saya beri anak? Itu anak itu bisa aja anaknya tetangga atau ketemu di jalan. Nggak ada ilmu dia. Kebanyakan contoh daripada substansi. Hilang lagi suaranya dari sana. Pertanyaan saya nggak dijawab kok. Sebagaimana dia bertanya ke Al-Quran gitu. Tadi dari awal mengakui bahwa Lukas itu menanyakan saksi buat menulis. Saksi siapa yang dia tanya? Kan begitu. Apakah saksi itu melihat ada di tempat peristiwa waktu Elizabeth melahirkan Yohanes? Dek, kamu mau saya beri anak nggak? Mustahil dia berpikir bahwa itu dari rahim dia.
pasti dia berpikir kamu baru nemu anak orang. Mau disandingkan dengan Al-Quran. Di dalam Quran itu dikatakan saya memberi kamu anak, gitu loh. Namanya Yahya. Anaknya siapa nggak tahu. Jangan-jangan anaknya tetangga. Yang menjadi heran bagaimana mungkin Zakaria itu bisa tahu kalau itu anak dia. Lagi pula kalau kita baca lagi narasinya dikatakan begini, yang kami belum pernah menciptakan yang seperti dia sebelumnya. Memangnya ada orang yang diciptakan sebelumnya yang seperti seseorang yang lain? Coba saya tanya, ada nggak sebelum Juma lahir, ada nggak orang yang persis seperti Juma? Nggak ada. Yang Juma itu ya cuma satu. Gitu loh. Nah makanya saya bilang narasi itu sebenarnya itu di dalam Injil ketika anak itu mau diberi nama Zakaria, warga itu protes. Allah dikoreksi. Itu di dalam Lukas. Panjang kali ya, Dis. Terakhir bang. Ini. Saya baca. Lalu ia lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anak itu. Nah, ia meminta batu tulis karena kan dia masih bisu nih. Bisu selama 9 bulan. Bukan 3 hari, kalau 3 hari sariawan, ya. Dia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Ya. Jadi, waktu mereka mau memberi nama Zakaria, mereka itu ngomong gini. Jangan, ini kan. Nih, mereka datang kepadanya untuk memberi nama Zakaria. Kemudian mereka berkata, tidak ada di antara sanak saudaramu yang berkata demikian, bernama demikian. Jadi maksudnya tidak ada yang bernama demikian. Itu maksudnya dalam silsilah keluarga mereka nama Yohanes itu belum pernah ada. Tapi kalau kita baca dalam Quran seperti yang dibilang Juma, nama seperti itu belum ada. Gitu loh. Mana ada orang memberi nama yang sebelumnya nggak ada di dalam sejarah Yahudi? Ya nggak ada. Lucu gimana Anda ini? Anda gimana ceritanya? Nangkep nggak? Kalau nggak nangkep, nanya lagi biar saya ulangi. Nggak, maksudnya gini, nggak apa-apa bang. Ya udah, ada giliran saya dong. Giliran saya dong. Anda menuduh tadi kan? Anda menuduh bahwa Yahya itu tidak dilahirkan, iya kan? Nggak ada ayat yang mengatakan dia dilahirkan kan? Itu kan yang Anda tanya. Di ayat 15-nya itu sudah sangat jelas kok. Wassalamun alaihi oleh istrinya. Yauma walid secara umum. Loh. Ini pada saat dia dari dan sejahterakanlah atasnya pada hari dia dilahirkan. Ini dilahirkan ini. Siapa yang melahirkan? Loh, dalam narasi itu loh yang saya tanya, dalam narasi. Makanya belajar Quran itu tidak harus mengikuti maumu yang hanya tahu terjemah. Kami umat Islam paham. Ayat selanjutnya mengatakan tentang kelahiran Yahya. Di konteks yang dia omongin Bang Edis apa? Dia katakan bahwasanya dia tidak dilahirkan katanya. Yang saya katakan itu. Udah Edis, lu diam dulu giliran Banyuma. Kan Anda mengatakan bahwasanya istri daripada Zakaria itu akan melahirkan tuh mana dalam Quran? Narasi bahwa ini ada ayatnya. Ayat 15-nya sudah jelas. Wassalamun alaihi yauma walida wa yauma yamut. Itu Yahya yang ngomong. Aduh Edis bisa nggak sih? Betul, Yahya yang ngomong. Itu ya yang menurut Yahya yang ngomong menurut kamu. Padahal itu bukan Yahya yang ngomong. Itu menurutmu. Ini susah nih. Alaihi bukan dikatakan atas aku. Ya? Ini susah loh bang. Ini jadi permasalahan baru nih. Enggak. Gimana? Edis aja yang permasalahkan, kami umat Islam tertawa aja dari tadi. Yang kayak gini-gini dibahas. Terus yang diukur adalah kitab buatan 1978. Kan lucu. Sementara Al-Quran ini kan sudah sangat jelas. Saya urai dari tadi. Bagaimana kemudian Tuhan mengatakan, Zakaria minta kepada Tuhan, dan engkau tidak pernah mengecewakan aku dalam doaku. Aku minta engkau berikan aku anak. Dan dikatakan, aku akan menggembirakan kamu dengan seorang laki-laki bernama Yahya. Lalu kemudian dikatakan lagi, karena dia ngerti, bahasanya ngerti, Edis tidak ngerti. Ini berbicara masa yang akan datang.
Ketika dia berbicara masa akan datang, berarti meskipun tidak dikatakan kata akan di situ, kami umat Islam paham. Tapi kan jelas dikatakan di ayat selanjutnya, ya Tuhanku, Rabbi anna yakunuli. Bagaimana aku akan berarti belum, pada saat itu belum. Akan berarti berbicara masa yang akan datang, memiliki anak, sedangkan istriku itu sudah tua, sudah mandul. Nggak usah ngomong istri bang. Nggak. Ngomong istri gimana sih? Nggak ngomong kayak gitu. Lo nggak usah ngomong kayak istri kan. Maksud gua gimana Bang Edis? Bang Edis, Udah kelar ini. Iya, jadi Udah gini, kelar sebenarnya. Jadi Zulkifli ini nggak nangkep yang saya maksudkan. Nah, itu ya. justru Saya kamu bilang, yang nggak nangkap. Kamu yang nggak nangkap, bukan saya yang nggak padahal saya nangkap. ngomong- Situ padahal yang saya nggak ngomong kan, nangkap. tapi dipotong. Anda hanya ingin menuduh Al-Quran melakukan plagiat terhadap kitabmu yang 19 Nggak kayak gitu bang, nggak gitu. Nggak, gue minta maaf ya, gue minta maaf. dibuat itu. Kamu ditertawakan sedunia, gitu loh. Nggak, Andai nggak. saja Anda bisa menunjukkan original kitab Anda yang Anda katakan kodeks itu, tapi kan faktanya kitab Indonesia diterjemahkan dari bahasa Belanda. Bang, Gimana itu bidang gue loh. Itu juga bidang gue loh. Tentang masalah kritik teks. Tapi kita nggak bahas itu dulu. Itu bidang gue loh. Enggak, masalahnya tuduhannya Edis itu Al-Quran yang membajak kitab saudara. Itu bentuk sementara kitab bluffing. saudara adanya 1978. Itu bentuk bluff, gitu loh. itu bentuk bluffing pak. Itu bukan nggak apa-apa. Menurut gue it's okay. Itu 1978 kok dipakai untuk menilai. Sementara terjemahan yang Anda punya itu terjemahan revisi demi revisi. Memperbaiki kata per kata susunannya kemudian. Kalau bahasa Indonesia 50 tahun kemudian rasanya bergeser, berubah, maka kitab Anda direvisi lagi. Iya pasti dong. Terjemahan tuh bang, revisi ke depan itu pasti ada. Mungkin 200 kali. Itu dia. Itu pasti. Sekarang Bang Edis, boleh nggak Bang Edis dipersingkat dari Bang Edis, nanti ditutup sama si Bang Bang Juma dan yang sebagainya. Nanti gue tutup ya. Gue nggak mau jadi berantem kita bro. Saya kan bang. Jangan berantem lah, janganlah. Baik ya. Jadi pertama begini, kisah-kisah seperti itu, malaikat Gabriel datang kepada Maria, datang kepada Zakaria, itu udah ada di kitab wartawan, kata Zulkifli, di kitab Lukas itu udah ada. Nah, sekarang tinggal gini, kalian mau percaya teori penjiplakan atau teori Tuhan dongengin tentang kisah itu, gitu loh. Tinggal itu aja. Jadi saya punya teori ya. Jadi Zulkifli ini termasuk orang yang percaya dengan teori ex nihilo. Apa itu ex nihilo? Jadi teori tentang muncul secara tiba-tiba gitu loh. Muncul ada gitu aja. Saya ceritakan kamu begini, saya ceritakan kamu ini, saya ceritakan dia. Nah, Zulkifli percaya itu. Kalau saya nggak percaya itu. Jadi Zulkifli mulai sekarang dan Handi itu harus berpikir begini. Apa iya ya bahwa Quran ini mengutip kitab Lukas, tapi walaupun ngutip narasinya salah gitu loh. Seharusnya kalian sudah mulai berpikir seperti itu sekarang. Terima kasih. Oke, thank you Bang Edis. Tapi jujur ya sekarang Bang Juma sekarang. Yang ditulis Lukas itu cerita tentang kelahiran Yahya, bahkan cerita tentang Zakaria. Lukas belum hidup. Ketika Yahya kemudian itu diceritakan tentang kehamilan ibunya, Lukas belum ada di situ. Dari mana Lukas tahu berita itu? Dari saksi-saksi. Siapa nama saksinya? Markus. Loh, Markus juga belum ada ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Siapa? Petrus juga nggak ada. Belum ada. Zakaria itu generasi sebelumnya. Elizabeth generasi sebelumnya. Dari mana kemudian Lukas itu dapat cerita itu? Dari cerita-cerita simpang siur yang terjadi. Sanad gua sampai ke gereja gua juga gua tahu, Bang. Kalau yang dikatakan sanad itu harus nyebut nama loh, bukan hanya mengatakan banyak saksi. Pasti. Oke. Nah, sekarang Lukas 1 mengatakan, jangan ngomong gitu, Bang. Iya, Lukas 1 mengatakan banyak orang yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi yang diceritakan oleh saksi-saksi kepada kita. Siapa nama saksinya?
nggak ditulis. Kucluk. Nggak tahu nama saksinya. Bukan, bukan. Lalu kemudian Edis mengatakan karangan dongeng katanya. Yang diceritakan banyak saksi tapi tidak ada saksinya, itu baru dikatakan dongeng. Jadi Edis, lain kali kalau Anda mau mengkritisi Quran, sadari kamu punya kitab itu kitab baru kemarin sore. Kamu nggak tahu kalau dikatakan kodeks itu di atas mulut, tapi tidak ada fakta. Kodeks ada di sana, ada di sini. Buktikan, mana buktinya? Ada nggak tradisi lisan perjanjian baru? Ente, nggak ada. Ya udah, telan itu baik-baik. Ya, saya kira begitu teman-teman. Terima kasih. Thank you Bang Oke. Bang Edi, taruh Bang. Bang Edi terakhir. Bang Edi dulu jangan kelamaan loh. Gua nggak pernah lama kalau ngomong. Nggak lama loh. Mari kita tengok sejarah. Sebenarnya yang mencontek dan yang dicontek mana? Kita lihat sejarah. Duluan manakah Al-Quran masuk ke Nusantara daripada Bible? Anjing Nusantara, gila loh. Ya kan ini yang dipanggil. Videonya kita sudah simak apa yang dibahas dan dibicarakan oleh Apologet Kristen bersama dengan Juma dan teman-teman mereka di video tadi. Ya, mereka membahas tentang persamaan dan perbedaan antara Yohanes Pembaptis dengan Yahya di dalam Alkitab dan Al-Quran. Nah, saudara dalam Tuhan, kita juga sudah dengarkan apa yang mereka narasikan, apa yang mereka bicarakan tentang itu. Dan tentu banyak poin yang pastinya memberkati kita dalam hal ini, menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita tentang dua kitab ini. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, ya, Yohanes Pembaptis dipersiapkan Tuhan untuk bersaksi tentang kedatangan Yesus Kristus, ya. Bahkan tidak hanya bersaksi, pada akhirnya Yohanes Pembaptis juga membaptis Yesus di Sungai Yordan, ya. Ini sebagai penggenapan daripada nubuat para nabi tentang itu, ya. Khususnya Nabi Yesaya, ya, yang mengatakan bahwa akan datang seorang yang berseru di padang gurun, ya, berseru bersaksi tentang Yesus Kristus, dan itu ya tergenapi ketika datangnya Yohanes atau lahirnya Yohanes. Bahkan Yohanes juga melakukan pelayanan dan pada akhirnya ya melakukan baptisan kudus terhadap Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, ini satu bukti nyata bagi kita bahwa Yesus Kristus sungguh anak Allah dan bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan daripada nubuat para nabi yang mengatakan bahwa akan ada Mesias datang ke dunia ini. Ya, beberapa nabi ya dalam Alkitab Perjanjian Lama menubuatkan kedatangan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus menggenapi nubuat itu ya atas kedatangannya di dunia ini. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, tentu apa yang mereka bicarakan di video tadi kita sudah dengarkan bersama, dan kira-kira apa yang menjadi poin saudara atau apa yang menjadi berkat rohani dalam kehidupan saudara dari apa yang mereka bicarakan, ya. Silahkan berbagi di kolom komentar, tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, supaya semakin banyak yang mengerti bahwa ya benar apa yang dinyatakan oleh Alkitab bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan Yohanes Pembaptis menyaksikan akan hal itu, menyerukan akan hal itu, dan kedatangan Yohanes dan Yesus merupakan penggenapan dari nubuat para nabi. Nah, saudara dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, yang terpenting dalam kehidupan kita adalah
percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kalaupun Juma dan teman-temannya tidak percaya tentang hal itu sah-sah saja, silahkan saja. Karena mereka bukan beragama Kristen. Ya wajar kalau kemudian mereka tidak percaya tentang Yesus sebagai Tuhan. Ya, bagi saya itu wajar. Tetapi sangat tidak wajar kalau kemudian kita sebagai orang Kristen tidak percaya Yesus Tuhan, sementara Alkitab sudah menjelaskan secara detail kepada kita bersama tentang ketuhanan Yesus dan bagaimana Yesus menunjukkan diri sebagai yang ilahi, ya, bagaimana Yesus menunjukkan diri sebagai yang maha kuasa yang datang dari sorga, ya. Berkali-kali Yesus membuktikan dirinya sebagai Tuhan, ya. Contohnya melalui mujizat-mujizat yang dia lakukan, ya, menyembuhkan orang sakit, memelekkan mata orang buta, ya, menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 12 tahun hidup dalam penyakitnya dan membangkitkan orang mati. Misalnya Yesus membangkitkan Lazarus, ya, dan banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Dan tidak hanya itu, Yesus juga menunjukkan diri atau menyatakan diri sebagai Tuhan dengan ucapannya sendiri. Di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 13, Yesus mengatakan dia adalah Tuhan dan Guru. Dan di dalam ayat-ayat lain juga Alkitab, Yesus mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Dia mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Dia mengatakan bahwa derajatnya dengan Allah Bapa adalah sama. Dan hal-hal lain yang disampaikan oleh Yesus sebagai bukti bagi kita bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita tetap berpegang teguh kepada iman kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Apapun kata dunia, apapun kata orang-orang di luar sana, tentu itu tidak mempengaruhi iman kita. Ya, kita tetap berpegang teguh bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan bagi kita, sebagaimana Yesus telah berpesan bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya, ya. Dan sekali lagi, seperti apa tanggapan saudara, silahkan tulis komentar saudara di kolom komentar. Tuliskan komentar yang memberkati kita sekalian, komentar-komentar yang membuka wawasan kita dan memberikan kita pemahaman-pemahaman baru. Dan saudaraku dalam Tuhan, ya, saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan berbunyi ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.